17-23-0018 jurusan akuntansi dari kampus AKBP SPKBP Padang. Di sini saya akan membahas mata kuliah SAK tugas yang ke-7 berdasarkan yang artikel saya dapat yang berjudul Keuangan Islam di Rusia, Tinjauan Pasar dan Hukum Lingkungan Hidup. Baiklah, yang pertama akan saya bahas dengan judul yang di atas pembahasannya. Pada tahun 1990-an, ada upaya pertama untuk membenarkan dan mendukung pembentukan bank syariah di Rusia. Proses ini bekas negara-negara Uni Soviet dianggap sebagai atribut alami kebangkitan religius. Bank pertama dan satu-satunya yang memposisikan diri sendiri sebagai lembaga yang mengikuti teknologi keuangan Islam, Bank adalah rangkaian produk terbatas. Beroperasi dari tahun 90-an hingga 2006, baru tahun 2010 beberapa proyek keuangan Islam dibuat di berbagai wilayah Rusia. Beberapa di antaranya masih ada pengalaman mereka memungkinkan kami menilai beberapa hasil. Mulai tahun 2014, ketika pasar modal dibatasi Rusia, di otoritas Rusia bersama dengan beberapa bank dan koperasi besar untuk pertama kalinya mengarahkan pandangan mereka pada perbankan Islam sebagai alternatif. Hubungan yang berkembang pada tingkat politik yang tinggi antara Rusia dan negara-negara Teluk membuka peluang baru kerjasama ekonomi termasuk segmen ekonomi syariah. Kerjasama yang efektif dalam investasi dengan perusahaan dan dana asing juga tergantung pada perkembangan dan kematangan pasar keuangan syariah lokal termasuk bisnis proyek yang relevan. Sanksi yang diberlakukan pada Rusia telah membatasi jangkauan sumber daya keuangan yang dapat ditarik oleh organisasi Rusia pasar internasional. Sektor lokal khususnya usaha kecil dan menengah kekurangan sumber daya keuangan untuk mengembangkan bisnis. Instrumen keuangan Islam bagi pelanggan retail, pembiayaan berbasis pedagang untuk kebutuhan mereka juga menjadi solusi. Hingga saat ini, berbagai aspek terkait pasar keuangan syariah di Rusia belum banyak diteliti kecuali untuk beberapa pengamatan terbatas dari keseluruhan pasar keuangan Islam di wilayah dan beberapa jejak pendapatan yang dilakukan di antara calon konsumen layanan keuangan Islam. Mulai tahun 2015, di sana adalah peningkatan jumlah yang dikhususkan untuk keuangan Islam di Rusia. Database Web of Scam mencakup 4 makalah memandani topik pasar keuangan Islam di Rusia. Dokumen hukum dan data pihak berwenang dan lembaga keuangan Islam serta publik liberasi dari komunitas ahli keuangan Islam di Rusia terlibat aktif dalam diskusi terkait industri keuangan Islam dan peristiwa di Rusia. Penulis berkontribusi dengan pendapat dan pengamatan sendiri. Karena sektor keuangan Islam saat ini tidak diatur di Rusia, tidak ada daftar resmi atau daftar perusahaan keuangan Islam atau proyek dan transaksi keuangan Islam. Untuk membentuk data perusahaan tersebut, memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang pasar digunakan. Daftar perusahaan pembiayaan syariah dan produk yang disajikan dibentuk berdasarkan ketersediaan pengendalian syariah yang merupakan praktik internasional berdasarkan standar AAO-IFI. Karena itu, tidak mengecualikan dari daftar proyek dan perusahaan. Tingkat pengendalian syariah dipertanyakan oleh beberapa ahli industri mengingat fakta bahwa proyek memiliki tingkat dukungan politik atau internasional dalam penerimaan publik, tidak termasuk daftar keuangan. Baiklah, sampai di sini hasil dari pembahasan dengan judul saya. Mohon maaf kalau ada salah. Saya mohon dukungan dan subscribe, like, dan komen bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.